Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat dan simpatisan GKI Maleo Raya. Puji Tuhan, saat ini pandemi COVID-19 terus menunjukkan penurunan angka penularan. Melalui persidangan Majelis Jemaat memutuskan mulai tanggal 24 April 2022 akan membuka kembali ibadah hybrid, yaitu ibadah yang berlangsung dengan cara live streaming dan onsite dalam waktu bersamaan yang dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 7.30 waktu Indonesia bagian Barat. Jemaat yang ingin hadir dalam ibadah onsite wajib mendaftarkan diri melalui website www.gkimaleoraya.com dengan mengikuti panduan sebagai berikut. 1. Membuka halaman www.gkimaleoraya.com dalam browser handphone atau gadget masing-masing. 2. Membaca dengan seksama panduan dan prosedur ibadah tatap muka, serta poin-poin penting yang harus dipahami jemaat dan simpatisan. 3. Setelah membaca dengan seksama, silakan mengisi isian. Nik KTP, bagi yang belum memiliki KTP, nomor identitas dapat dilihat dalam kartu keluarga. Mengisi nama lengkap, mengisi alamat lengkap, mengisi tanggal lahir. Jika usia kurang dari 12 tahun, maka sistem akan secara otomatis menolak. Pilih jenis kelamin, mengisi nomor handphone, pilih status keanggotaan, pilih wilayah, pilih jumlah vaksin, yaitu minimal vaksin kedua untuk mendaftar ibadah onsite. Jika baru 1 kali vaksin, sistem akan otomatis menolak. Setelah data diisi dengan benar, klik submit. Jika berhasil, Anda akan mendapatkan tiket booking. Simpan tiket booking Anda dengan cara capture atau download PDF dan tunjukkan pada petugas saat datang ke gedung gereja. Kuota ibadah onsite hanya tersedia 75 jemaat. Sistem akan tertutup secara otomatis jika kuota sudah tercapai. Bapak Ibu, saudara-saudari yang kesulitan mendaftar via website dapat menghubungi kantor gereja. Selamat beribadah dan tetap patuhi protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Saat ini adalah hari di mana kita
dibawa kepada pengenangan akan kematian Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebuah perpisahan antara seorang guru dengan para muridnya yang dibayang-bayangi oleh maut yang siap menunggunya di Kalvari. Sebenarnya, malam itu adalah sebuah malam yang membahagiakan hingga hati para murid tak kuasa menahan hentakan cinta kasih yang sedemikian besar yang dibuktikannya secara nyata. Namun malam itu adalah juga malam yang sangat mengharukan ketika ia yang adalah guru dan Tuhan rela merendahkan dirinya di hadapan para muridnya sendiri. Seorang pemimpin yang rela memberikan dirinya menjadi pelayan. Maka dengarlah perkataannya kepadamu. Aku mengasihimu dengan kasih yang tidak bertepi. Dan aku menuntunmu dengan kebaikan yang tak berujung. Dan inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah lah yang telah mengasihi kita, hingga Ia mengutus anaknya sebagai korban agar kita mendapat pengampunan atas dosa-dosa kita. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Ingatlah akan kasih-Nya yang begitu besar padamu. Janganlah sampai engkau melupakannya. Segala derita dan siksa ditanggungnya demi kasih-Nya kepadamu, agar engkau selamatlah. Christ
Ibadah kita ini berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina-hindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas, dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, kami bersujud di kaki salib-Mu untuk mengenangkan penderitaan dan kematian-Mu. Engkau adalah benar, adil dan kudus. Namun Engkau rela menderita sengsara keji. Engkau yang penuh kasih dan lemah lembut, namun Engkau rela dicaci dan ditikam sampai mati. Kami sungguh bersyukur dan berbangga, karena penderitaan dan maut sekalipun tidak mampu mengalahkan kasih dan kebenaran-Mu. Bahkan tergantung di atas kayu salib pun, Engkau mau demi membuktikan kasih dan memberikan pengampunan-Mu bagi kami. Siapakah kami ini ya Tuhan? Amin. Jika seorang bertanya kepadaku, luka siapa yang kau tanggung di tubuhmu? Maka jawabku, luka ini kutanggung demi sahabat-sahabatku. Namaku Yudas. Aku mengaku aku telah berkhianat terhadap Tuhanku. Aku telah berdosa, karena aku mengkhianati darahnya yang bersih tak bercela. Aku hanyalah manusia yang lemah dan serakah, yang menukar Tuhanku hanya demi 30 keping uang perak. Oh Tuhan, akulah,
akulah yang menancapkan paku itu di tanganmu. Yesus Tuhanku, apakah dosamu? Apa sebabnya kau terima siksa? Hanya karena kasih sempurna dan rahmat yang tak terhingga, kau jalani siksa maut yang hina. Apakah yang layak aku persembahkan jadi imbalan?
Sesampainya mereka di Golgota, yang berarti tempat tengkorak, mereka menyalibkan dia bersama 2 orang penyamun, satu di sebelah kanannya dan yang satu di sebelah kirinya. Dan Yesus pun berkata, apabila aku telah ditinggikan dari atas bumi, aku akan menggerakkan hati orang sekalian, supaya mereka datang kepadaku. Namaku Petrus. Awalnya aku bersikeras bahwa aku tidak akan meninggalkan dia sendiri, menghadapi prajurit-prajurit yang akan menangkapnya. Tapi ketika penangkapan itu terjadi di hadapanku, apa yang kulakukan? Aku ngeri, aku ketakutan, dan dalam takutku sebagai muridnya, aku menyangkalnya. Aku menyangkalnya bukan hanya sekali, tetapi 3 kali. Aku ini sama bersalahnya dengan orang-orang yang menusukkan paku di tangannya. Apabila aku telah ditinggikan dari atas bumi, tak satu pun di antara kalian akan kubiarkan sendirian. Baik kamu yang lemah, yang kuat, yang berkhianat, maupun yang dikhianati, yang luka hatinya, dan yang terlupakan. Tanganku terbuka bagimu.
Aku berdiri dengan penuh kekaguman di hadapan Yesus Tuhanku. Dan hatiku disesaki dengan pertanyaan, bagaimana bisa Dia mengasihiku, orang yang berdosa, terkutuk dan bercacat celah? Sungguh luar biasa. Betapa indahnya kasih Sang Juru Selamat kepadaku. Dan mulutku pun dipenuhi puji-pujian kepadamu. Betapa luar biasa dan indahnya kasih-Mu kepadaku. Misteri kematian Yesus menyampaikan dua hal yang penting tentang hubungan Allah dan manusia. Yang pertama, melalui Yesus anak Allah, Allah bermaksud melenyapkan penderitaan yang diakibatkan oleh dosa dan kejahatan manusia. Salib dan siksa mahkota duri menunjukkan kepada kita bahwa walaupun Allah tidak melenyapkan penderitaan yang diakibatkan oleh dosa manusia dan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan ini, Ia pun ikut mengambil bagian di dalamnya bersama dengan kita. Allah bukanlah hakim yang kejam yang menjatuhkan vonis yang tidak wajar kepada Yesus yang tidak bersalah. Pada kayu salib itu, Allah sesungguhnya ikut mengalami akibat yang paling buruk dari keadaan hidup orang berdosa. Yang kedua, salib menunjukkan kepada kita harga pengampunan dari Allah bagi kita sendiri
Mengampuni orang lain sering menjadi hal yang sulit. Untuk mengampuni manusia, Allah menyerahkan anaknya yang tunggal di atas kayu salib.
Akulah Tuhan, Guru dan Penebus. Terus saudara yang dikasih oleh Tuhan, kematian seringkali menjadi sebuah berita yang paling menakutkan. Bahkan momok bagi semua orang. Sesuatu yang mengerikan. Sesuatu yang tidak elok untuk dibicarakan. Diingatkan, bahkan ditanyakan. Dan kita rasanya enggan untuk membahas hal ini. Termasuk ketika kita sedang menderita. Termasuk ketika penderitaan kita berkepanjangan. Hingga ketika kita disuruh memilih antara bicara soal kematian dan kehidupan, semua orang pasti mau bicara tentang kehidupan. Tetapi hari ini, kita bicara tentang satu peristiwa kematian. Peristiwa kematian yang terus-menerus dibicarakan oleh banyak orang. Satu peristiwa yang sangat luar biasa. Sebab dalam peristiwa kematian ini, memang ada kengerian di sana. Memang ada ketakutan di sana. Memang ada kegetiran di sana. Tetapi di dalam peristiwa kematian tersebut, ada kemenangan yang dibuat oleh Allah. Peristiwa kematian Kristus, ketika ia datang ke dalam dunia ini menyerahkan dirinya sebagai penebusan dosa. Ia mati sebagai seorang manusia. Ia digeret-geret, ia disiksa, dia dihina. Bahkan dia dilempari orang. Sebagai manusia ia dipermalukan habis-habisan. Tetapi disinilah saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Melihat sosok daripada Yesus yang melewati jalan Via Dolorosa, yang memikul salib. Semua orang akan berkata, itu Tuhanku. Tuhan yang memberikan penghidupan. Tuhan yang menjadi sumber kehidupan bagi semua orang. Tetapi mengapa ia mau mati bagi kita? Yesus yang adalah Tuhan mengambil tubuh manusia dan bersama-sama dengan kita. Bahkan dalam perjalanan kehidupannya ia mengajari kita tentang kasih. Ia menyembuhkan banyak orang. Bahkan ia membangkitkan semangat untuk kita percaya kepada Sang Bapa di sorga. Ia Tuhan yang memberikan kepada kita dua hal. Yang pertama adalah jaminan akan kehidupan. Ialah yang menciptakan kita sejak awal. Dan membuat kita semua ini sungguh amat baik. Karena kita diambil menurut rupa dan gambarnya. Sehingga dari kebaikan itulah Allah tidak pernah membiarkan segala yang ia miliki dirampas oleh si jahat. Dirampas oleh kematian. Dia menjamin kehidupan bagi setiap kita yang mau percaya kepadanya. Karena itu sekalipun ia menyerahkan dirinya untuk mati di atas kayu salib. Tetapi ia mempersembahkan satu kehidupan yang kekal bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Ia Tuhan yang menjamin hidup saudara dan saya. Hal yang kedua saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tuhan yang sama itu juga adalah Tuhan yang melindungi kita. Tuhan yang menjaga kita. Sekalipun di tengah-tengah penderitaan hidup, kita masih terus merasakan, kita masih terus mengeluh. Tetapi Tuhan itu memberikan perlindungan kepada kita. Pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan-pencobaan biasa. Yang tidak akan pernah melampaui kemampuan diri kita. Sebab Tuhan selalu bertindak di sana. Disinilah Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Bicara tentang kematian Yesus, maka haruslah kita mengingat
bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Yang membangkitkan seorang Lazarus. Dan yang juga berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Ia memberikan kehidupan. Dan ialah satu-satunya jalan bagi semua orang untuk sampai kepada Bapa di surga. Hal yang kedua, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Yesus harus mati di atas kayu salib, dialah guru yang memberikan teladan yang sangat luar biasa kepada semua manusia. Dia bukan hanya seorang guru yang punya banyak kata-kata dan teori. Dia bukan seorang guru yang hanya memberikan contoh. Dia bukan hanya seorang guru yang punya banyak murid. Tetapi ia seorang guru yang agung. Yang mengerjakan apa yang dikatakannya. Yang membuktikan apa yang dicoba dilakukannya. Ia guru yang bukan hanya mendidik, tetapi ia memperlihatkan apa yang diajarkannya kepada kita. Satu pengajaran yang utama yang diberikan oleh Kristus dalam kematiannya. Dia menunjukkan kasih yang besar kepada semua umat manusia. Karena itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setiap kita yang mau memahami akan kasih adalah orang-orang yang diminta untuk menunjukkan kasih itu melalui pengorbanan, melalui kesediaan berbagi bagi orang lain. Tidak ada kasih yang tidak dibuktikan. Tidak ada cinta yang tidak pernah dikorbankan. Dan Kristus menunjukkan dia adalah guru daripada cinta kasih Allah yang sesungguhnya. Sehingga kita yang mengikut dia adalah orang-orang yang patut mewujudkan kasih di dalam kehidupan kita. Sehingga sekalipun tubuh ini diambil oleh kematian, tetapi kasihnya tinggal tetap. Sekalipun raganya dirampas dan dikoyakkan, tetapi kasihnya terus dirasakan bagi semua orang. Sekalipun hidupnya berakhir di tengah dunia ini, tetapi kasih Allah itu tinggal selama-lamanya. Ini yang membuat kita, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sepatutnya berpikir dan menggumuli. Seandainya kematian kita itu tiba, apakah yang diingat orang dalam diri kita ini? Apakah orang akan mengingat akan segala cinta kasih yang terus kita kerjakan selama kita hidup? Ataukah orang tidak pernah mengingat apapun yang pernah kita lakukan di dalam kehidupan kita? Mari kita belajar dari sang guru abadi, yaitu Kristus. Guru yang mencuci kaki murid-muridnya. Guru yang merangkul orang-orang berdosa. Guru yang menyembuhkan orang-orang yang dirasuki oleh setan. Guru yang mencerdaskan orang-orang yang selama ini dibodohi dan tinggal di dalam kegelapan. Kristus yang mati ini adalah guru yang mau membebaskan semua orang dari dosa, dari ketidaktahuan mereka, dari kebodohan mereka. Karena itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadilah sebagai seorang guru yang selalu mencerdaskan banyak orang, yang selalu membekali banyak orang, yang selalu menginspirasi banyak orang, bahkan selalu memberikan teladan kepada banyak orang untuk memberikan makna kehidupan. Hal yang ketiga, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesuslah penebus kita. Ia yang mati adalah satu keputusan yang sangat besar yang dilakukan di dalam kehidupannya.
Sebab kita ini adalah orang-orang yang berdosa. Dan di dalam dosalah kita menjadi manusia-manusia yang memikul hutang. Hutang itu harus dibayar, saudara. Hutang tidak boleh dikemplang. Hutang tidak boleh diputihkan. Hutang harus dibayar. Karena itu Tuhan tahu tidak ada satupun manusia yang sanggup membayar hutang dosanya. Sebab upah dosa adalah maut. Maka Tuhan, Dia hadir dalam diri Yesus. Sebab Ia mau membayar semua hutang dosa manusia. Agar manusia itu kembali dirangkulnya. Dimiliki kembali oleh Tuhan. Dan manusia itu mendapat keselamatan di dalam Dia. Karena itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pikirkanlah hutang yang selama ini kita kerjakan. Pikirkanlah hutang yang selama ini menumpuk di dalam kehidupan kita. Pikirkanlah selama ini dosa yang terus kita produksi setiap hari. Sehingga hidup kita ini menjadi sangat sesak. Karena itu saat mengingat kematian Kristus, panggilan kita adalah bertobat. Panggilan kita adalah mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Sang Penebus. Kristus tidak mungkin disalibkan untuk kedua kali. Tetapi kita yang berdosa ini masih punya kemungkinan besar mati di dalam dosa terus-menerus. Karena itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kematian Yesus harus terus dibicarakan. Kematian Yesus harus terus diperdengarkan. Kematian Yesus harus terus diingat. Sebab yang penting bukan soal kematiannya. Tetapi kematian itu memberikan jalan keluar bagi semua persoalan hidup manusia. Kematian itu akan berujung kepada kebangkitan, kepada kemenangan, bahkan kepada hidup yang diberikan Tuhan kepada semua umat manusia. Karena itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita sudah kehilangan orang-orang yang kita kasihi, ketika kita kehilangan orang-orang yang kita cintai di tengah-tengah masa COVID-19, maka sesungguhnya saya pun tahu sulit buat kita untuk melupakan mereka. Tetapi bagian firman Tuhan ini mau menegaskan, ketika kita percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, Guru dan Penebus kita, maka serahkanlah orang-orang yang kita kasihi yang sudah dipanggil Tuhan itu ke dalam tangan Bapa di sorga. Sebab mereka punya tempat yang luar biasa. Dan jangan tangisi mereka lagi. Tetapi tangisilah hidup kita sendiri. Kita yang masih menderita di dunia ini. Kita yang masih berdosa. Kita yang masih mengalami pergumulan. Kita yang masih dihimpit oleh kesusahan. Maka berserulah kepada Sang Penebus itu. Tuhan, tolonglah kami. Tuhan, ampunilah kami. Tuhan, selamatkanlah kami. Sebab kita semua pada akhirnya akan kembali pulang ke rumah Bapa di sorga. Dunia ini bukan milik kita. Sebab kita adalah anak-anak Allah yang dikasihinya. Percayalah kepada Yesus yang telah mati itu. Sebab barang siapa percaya kepada kematian, ia juga akan dibawa kepada kebangkitan Kristus. Karena itu mulai hari ini, jangan pernah takut untuk membicarakan kematian. Utamanya kematian Tuhan. Sebab di sana ada pengharapan yang membuka kesempatan bagi kita untuk beroleh kehidupan yang kekal. Amin, kita bersat hening sejenak.
Teladan Yesus yang adalah Tuhan dan Guru, rela merendahkan dirinya menjadi hamba atau pelayan bagi kita semua. Pada umumnya, kita adalah orang yang sulit untuk merendahkan diri. Kita gengsi, sombong, angkuh, merasa diri benar, dan mudah meremehkan orang lain. Perayaan Paskah adalah sebuah perayaan kasih Yesus yang merendahkan diri menjadi seorang pelayan. Maka, ketika kita merayakan Paskah, itu berarti kita telah menerima kasih Yesus sebagai seorang pelayan, dan hanya dengan menerimanya itu berarti kita ikut mengambil bagian dalam Yesus. Suatu tugas dan tanggung jawab yang tidak mudah. Akan tetapi, bila kita menolaknya, itu berarti kita tidak akan mengambil bagian dalam hidup Yesus. Maka hanya dengan menempuh jalan kasih sebagai hamba, pelayan bagi sesama kita, kita akan masuk dalam kemuliaan Yesus.
yang kudus, sumber segala cinta kasih. Pada malam Yesus diserahkan, Ia memberikan murid-muridnya perintah baru untuk saling mengasihi seperti Ia mengasihi mereka. Tuliskanlah perintah ini dalam hati kami, dan berikanlah kami kerinduan untuk melayani orang lain, seperti Dia menjadi hamba bagi semua orang, yang memberikan hidupnya hingga mati bagi kami. Namun Ia hidup dan memerintah bersama Engkau dan Roh Kudus, satu Allah, sekarang dan selamanya. Amin. Tuhan Yesus, salah seorang dari kami telah mengkhianati-Mu. Seorang lain telah menyangkali-Mu. Dan kami semua telah meninggalkan-Mu. Tetapi Engkau tetap setia sampai mati. Bahkan mati di kayu salib. Kuatkanlah kami, supaya kami tidak menyimpang, melainkan mengikuti Engkau, melalui terang matahari maupun bayang-bayang. Karena kemenangan akhir adalah milik-Mu, ya Tuhan Yesus. Amin. Kristus telah memberikan teladan pelayanan dengan mengorbankan dirinya. Marilah kita saling melayani dan menguatkan
sebagai wujud kasih dan kebersamaan sebagai anggota tubuh Kristus. Kini arahkanlah hati kita kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi-saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Atas nama seluruh Majelis Jemaat GKI Maleo Raya, begitu juga para aktivis yang terlibat di dalam ibadah ini, kami mengucapkan selamat Hari Jumat Agung. Biarlah ini boleh menjadi berkat bagi kita sekalian untuk boleh terus bekerja dan melayani Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian.